Nah, selanjutnya kita akan membahas perihal pecahan desimal. Ya, pecahan desimal. Di modul 7 ini kan tentang pecahan dan pecahan desimal. Ternyata pecahan biasa itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal. Jadi pecahan desimal itu apa tuh sebenarnya? Pecahan desimal itu yaitu pecahan yang menyatakan nilai tempat per puluhan, per 10, per ratusan, per 100, per ribuan, per 1000, dan seterusnya. Jadi satu per, nah itu menunjukkan eh, pecahan desimal. Jadi ada tanda koma yang memisahkan. Nah ini merupakan pecahan desimal. Jadi saudara bisa memahaminya. Saya yakin saudara tahu semua disebut dengan pecahan desimal. Nah, pembelajaran dalam pecahan desimal itu juga harus kita pahami. Dalam pembelajarannya itu kita yang lebih sederhana itu menggunakan kartu nilai tempat. Nah, itu menggunakan origami bisa, kertas-kertas apa itu, kertas print F4, A4 juga bisa. Nah ini kita berikan satu kertas. Kertas ini merupakan satuan. Ini satu satuan. Nah kertas ini dibagi 10. Nah, ini dibagi 10. 1, 2, 3, 4, 10 lah. Akhirnya ini satu bagian. Satu bagian ini disebut dengan perpuluhan. Ini 1/10. Nah, 1/10 ini dibagi lagi menjadi 10, menjadi kecil ini persatuan. Jadi ini satu, ini peratusan, ini 1/100, ini 1/10, ini satu. Nah, ini menunjukkan kartu nilai tempat. Jadi nanti ada origami dibagi 10, hasil bagi 10 ini tadi nanti dibagi 10 lagi lah. Nah, ini bisa digunakan. Caranya seperti apa, Pak? Ini contohnya. Nah, ini ada dua kertas satuan. Oh, lalu ada 3 perpuluhannya. Lalu ada 5/100-annya. Nah, jadi ini menunjukkan 2,35. Nah, 2 satuannya 2. Nah, ini perpuluhan berarti kan 1/. Berarti ini 3/10. Nah, ini adalah 5/100, per seratusan. Nah, temuis. Jadi ini menunjukkan 2,35. Contoh selanjutnya. Wah, di sini ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuannya. Nah, tetapi perpuluhannya tidak ada. Tidak ada perseratusan. Bagaimana caranya? Nah, itu dapat dinyatakan dalam bentuk 5,07. Nah, kok 0, Pak? Iya, karena persepuluhannya tidak ada. Itu menunjukkan 0. Nah, ini adalah model pembelajaran dengan kartu nilai tempat. Ada tempatnya masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas, ini membaca bilangan desimal. Pecahan desimal itu memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama, bilangan sebelah kiri tanda koma menyatakan bilangan bulat. Bilangan sebelah kiri itu bilangan bulat. Lalu bagian yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma itu sebagai pembatas. Yang ketiga, bilangan sebelah kanan koma menyatakan pecahannya. Pecahan 3/10, 7/100, nah itu menyatakan pecahan. Nah ini adalah 3 bagian dari bilangan pecahan. Nah, cara membacanya 0,48 itu 4
28/100. Kenapa kok per 100? Karena dua angka di belakang koma. Yang kedua, ini adalah di 2,05 ini dibaca 25/100. Nah, kenapa kok per 100? Karena dua angka di belakang koma. Jadi 2, berhenti dulu kalau ini. 25/100. Nah, yang berikutnya, ini membacanya 13.123/1000. 123/1000 berarti koma. 33. 431 25/100. Dua angka di belakang koma. Tuh. Nah, itu tadi adalah cara membaca bilangan pecahan. Nah, sekarang mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Itu dengan apa? Nah, dengan mencari banyaknya angka di belakang koma. Menunjukkan banyaknya angka 0 penyebut dari pecahan biasa. Contohnya, lain 0,5. 0,5 itu menunjukkan 5/10. Karena ada 1, berarti 0-nya ada 1, berarti 10. 0,24, dua angka di belakang koma. Berarti per 100. Itu 24/100. 12,24. 12,25 itu sama dengan 12. Nah, 25-nya itu pecahan. Itu 25/100. Ini menunjukkan 12, 25/100. Nah, ini adalah cara mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Lalu merubah pecahan biasa ke pecahan desimal, yaitu mengubah penyebut menjadi kelipatan 10. Nah, kalau 10 ini kan 0,2. 4/10. 2/5 itu 4/10. 0,4. Nah, ini per 1000. Kenapa 1000? Karena lipatan dari 10. Nah, sehingga 1/125 itu 0,008. Nah, ini adalah cara merubah pecahan biasa ke pecahan desimal dengan mengubah penyebut menjadi kelipatan 10. Nah, itu. Baik. Ini tadi adalah materi yang saya sampaikan perihal pecahan dan pecahan desimal.